Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan yang akan Bapak sampaikan bersama kali ini dengan Pak Muhis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dari bahasa pertemuan kali ini yaitu kita membahas terkait dengan teks ulasan. Teks ulasan sebelumnya belum pernah Bapak sampaikan, jadi di sini akan membahas betul terkait dengan teks ulasan itu apa saja. Ya, jadi disiapkan segala macam buku-bukunya untuk mencatat apa yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan memberikan himbauan tentunya dalam musim pandemi yang masih belum selesai, jadi patuhi protokol kesehatan anak-anak semua, jauhi keramaian, stay at home, di rumah saja. Oke, jadi himbauan dari Bapak seperti itu. Selanjutnya di sini Bapak akan sampaikan apa sih itu teks ulasan, apa saja yang ada di dalamnya. Jadi kita di sini akan belajar bersama dengan Pak Muhis. Jadi apa sih teks ulasan itu? Pengertian, terus ada seperti bagian-bagian di bawah teks ulasan itu apa saja, strukturnya ataupun di dalamnya itu apa saja. Jadi kita harus memahami apa sih pengertian teks ulasan, yaitu teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan ataupun penilaian terhadap suatu karya, yaitu berupa drama ataupun film, jadi sebuah karya. Jadi kita dituntut untuk menilai karya tersebut itu seperti apa, berupa drama ataupun film. Mengulas suatu film dan drama mengharuskan kita untuk bersikap kritis. Jadi mengulas karya itu harus kita bersikap kritis tentunya. Sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang kita tulis tersebut berkontribusi bagi kemajuan suatu karya tersebut. Jadi menilai karya itu harus sangat kritis ya tentunya untuk memajukan suatu karya tersebut. Jadi paham ya, catat dan Bapak akan cantumkan slide-nya. Jadi seperti itu pengertian teks ulasan, dipahami betul. Selanjutnya yaitu orientasi. Jadi pengertian, setelah itu ada strukturnya. Strukturnya teks ulasan itu apa saja? Ada poin pertama, catat orientasi. Yang pertama orientasi. Apa itu orientasi? Berisikan gambaran umum tentang hasil karya drama tersebut ataupun film tersebut. Jadi mengenai latar belakang dan hasil karya yang akan direview atau diulas. Jadi orientasi di sini adalah mengenai gambaran umum, latar belakangnya itu apa saja, tercangkum dalam poin pertama yaitu orientasi. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya nomor 2 mengenai yaitu tafsiran. Dalam setiap ulasan ada orientasi, yang kedua yaitu tafsiran. Tafsiran di sini apa? Mengenai tafsiran yaitu adalah merupakan gambaran detail sebuah hasil karya tersebut. Hasil karya berupa drama ataupun film tadi. Detail yang dimaksud mengenai kualitas, keunggulan serta hal yang paling unik dalam karya tersebut itu apa saja. Tafsiran seperti itu. Jadi mengenai gambaran detail dalam sebuah karya tersebut itu mencakup seperti kualitas, kelebihan, keunggulan dan keunikan serta dalam karya tersebut. Dipahami nggih? Seperti itu tafsiran. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi adalah pandangan kita sebagai pengulas. Pandangan kita sebagai pengulas untuk memberikan ulasan mengenai hasil karya. Dalam evaluasi kita ulas
dapat mencantumkan kelebihan maupun kekurangan. Jadi dalam evaluasi kita mengevaluasi intinya ya, mengevaluasi bagaimana karya tersebut dalam kekurangannya ataupun kelebihannya itu seperti apa. Jadi seperti itu, hampir sama, tapi di sini dalam evaluasi hampir sama dengan tafsiran, tapi di evaluasi ini kita lebih menilai dalam hal kekurangan dan kelebihan. Yang keempat yaitu mengenai rangkuman. Rangkuman merupakan kesimpulan dari ulasan mengenai suatu hasil karya drama, maupun bagian ini juga berisikan pendapat kita mengenai hasil karya yang diulas layak atau tidaknya. Jadi rangkuman yaitu merupakan kesimpulan-kesimpulan, tahu sendiri kan rangkuman seperti apa, merupakan kesimpulan dari ulasan mengenai hasil karya drama maupun film. Jadi di sini juga mencakup pendapatnya anak-anak itu seperti apa mengenai karya tersebut, mengenai layaknya atau tidaknya ditampilkan hasil karya tersebut. Oke, jadi seperti itu. Lanjut yaitu kita beralih ke ciri-ciri teks ulasan. Yang membedakan teks ulasan dengan teks cerita sejarah maupun teks lain adalah di dalamnya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu catat, yang strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman tadi yang Bapak jelaskan, mencakup seperti itu teks ulasan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya ataupun produk film. Jadi yang kedua di sini memuat pandangan ataupun opini penulis, nanti siswa tersebut mengulas yaitu melalui pandangan opininya, melalui pandangan opini dalam suatu karya tersebut itu seperti apa diulas. Dalam hal ini kita dituntut untuk bisa berpikir apa sih film-film tersebut, kekurangannya ataupun kelebihannya, jalan ceritanya seperti apa, itu menurut si pengulas itu sendiri. Yang ketiga yaitu opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Opininya yaitu kita wujudkan dalam sebuah tulisan seperti itu. Yang keempat dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Resensi bisa kita katakan jalan cerita dalam sudut sempitnya. Kita resensikan bagaimana sih hasilnya, kan jalan ceritanya panjang, tapi kita akan lebih ringkaskan, memahamkan bagaimana jalan ceritanya tersebut, seperti itu. Jadi seperti itu pembahasan Bapak kali ini. Kita bahas yang intinya saja. Untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan bagaimana teks ulasan itu sendiri, bagaimana jalan tahapan-tahapan dalam mengulas sebuah karya film tersebut. Jadi apa yang telah Bapak sampaikan tadi dimohon ditulis, dipahami betul bagaimana teks ulasan tersebut supaya kita dapat menilai sebuah karya. Catat, oke? Baik, pertemuan kali ini Bapak selesaikan karena terbatasnya waktu. Tentunya dimohon bisa selalu belajar, memahami, mengulangi apa yang telah Bapak sampaikan, dipahami betul. Oke, jadi cukup sekian dari Bapak. Bapak mohon mundur diri dengan karena terbatasnya waktu.
Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan kedepannya mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak, mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiq ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.